Pilot jet tempur Yunani bisa jadi sasaran empuk rudal baru Turki. Yunani siap-siap berantakan. Sistem pertahanan udara S-400 Drum buatan Rusia saat ini jadi salah satu andalan angkatan bersenjata Turki. Seiring meningkatnya ketegangan konflik sengketa wilayah dengan Yunani, perintah tembak langsung jet-jet tempur Yunani dari Presiden Recep Tayyip Erdogan bisa jadi serangan pertama senjata terbaru Turki. Menurut laporan BBC yang dikutip Viva Militer, Turki resmi membeli sejumlah unit sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia pada akhir 2017. Pemerintah Turki disebut telah menggelontorkan dana sebesar 2 miliar US dollar atau setara dengan 29,5 triliun rupiah untuk mendatangkan sistem pertahanan udara yang diklaim tercanggih di dunia. Sementara itu dalam laporan lain yang dikutip Viva Militer dari Ahwal News, sejak membeli senjata itu Turki sama sekali belum mengaktifkannya. Hingga saat ini sistem pertahanan udara S-400 Drum milik militer Turki masih belum digunakan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dalam wawancara dengan CNN Turk. Dalam keterangannya, Cavusoglu mengatakan akan menggunakan sistem S-400 dalam keadaan terdesak. S-400 belum aktif, tentara kami tahu. Apa yang harus dilakukan dengan mengaktifkan S-400? Kami membeli sistem ini karena kami sangat membutuhkannya, ucap Cavusoglu. Pernyataan Cavusoglu sepertinya saling terkait dengan perintah tembak langsung yang diinstruksikan Erdogan. Dalam berita Viva Militer Rabu 2 September lalu, Erdogan disebut telah memanggil seluruh pejabat tinggi militer Turki untuk memberikan perintah itu. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Die Welt itu, Erdogan secara khusus memberikan perintah kepada Panglima Angkatan Bersenjata Turki, Jenderal Yasar Güler. Pada awalnya Erdogan memerintahkan untuk menembak seluruh kapal berbendera Yunani, akan tetapi para perwira tinggi militer Turki menolak dan mengajukan opsi untuk menembak jatuh hanya pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara Hellenic Yunani saja. Beberapa hari yang lalu, Presiden Erdogan memerintahkan para jenderalnya untuk menenggelamkan kapal Yunani, tetapi berusaha untuk tidak menimbulkan korban jiwa, bunyi laporan Die Welt. Para jenderal menolak untuk melakukan dan gagasan selanjutnya adalah menembak jatuh jet tempur Yunani. Di sana sekali lagi idenya adalah agar pilot turun dari pesawat dan menyelamatkan nyawanya. Lanjut laporan Die Welt. Di sisi lain, bukan cuma Yunani yang tengah terlibat konflik sengketa wilayah dengan Turki. Siprus juga berang dengan tindakan Turki, mengirim kapal Boryavuznya untuk melanjutkan eksplorasi minyak dan gas di lepas pantai Siprus. Menurut laporan Al Jazeera yang dikutip Viva Militer, seperti hanya Yunani, Siprus juga mengadukan masalahnya kepada Uni Eropa. Uni Eropa pun merespon dengan peringatan agar Turki menarik kapal Yavuznya yang diketahui dikawal oleh 3 kapal perang Angkatan Laut Turki dari Laut Mediterania Timur. Pernyataan keras dilontarkan langsung oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Menurutnya, Uni Eropa tahu bahwa tindakan Turki melakukan eksplorasi minyak dan gas tak lepas dari masalah keuangan negara. Ursula tahu jika Turki banyak menampung pengungsi dari sejumlah negara semisal Suriah dan juga Libya. Akan tetapi, von der Leyen menegaskan Uni Eropa tetap memberikan sejumlah dana yang cukup besar kepada Turki. Dan von der Leyen menyatakan bahwa hal itu tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan mengintimidasi negara-negara di sekitarnya.
Ya, Turki berada di lingkungan yang bermasalah dan mereka menampung jutaan pengungsi yang kami dukung dengan dana yang cukup besar. Tetapi tidak satupun dari masalah ini adalah pembenaran untuk melakukan upaya intimidasi negara tetangganya, ucap von der Leyen. Desakan von der Leyen itu tak lepas dari apa yang diutarakan Presiden Siprus Nikos Anastasiades. Anastasiades membenarkan jika Turki melanjutkan penelitian minyak dan gas dengan mengirim kapal Yavuznya dan dianggap sebagai tindakan ilegal. Anastasiades mengatakan siap untuk melakukan dialog dengan Turki, akan tetapi ia meminta Turki untuk tidak terus menebar ancaman agar diplomasi yang berjalan lebih efektif. Turki terus melanggar zona maritim kami dengan pengeboran ilegal, kata Anastasiades. Nikosia selalu siap untuk berdialog. Tetapi agar efektif, hal itu perlu didefinisikan dengan jelas berdasarkan hukum internasional tanpa pemerasan dan ancaman, ujarnya. Apa yang diucapkan Anastasiades juga berkaitan dengan pernyataan yang sebelumnya diucapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan bersikeras melakukan riset minyak dan gas di wilayah yang masih masuk dalam teritorial Turki. Oleh sebab itu, Erdogan mengancam akan menempuh jalur manapun untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Turki akan mengambil haknya di Mediterania, Laut Aegea dan Laut Hitam juga. Kami tidak menginginkan tanah, kedaulatan, dan kepentingan orang lain. Kami tidak akan mentolerir mereka yang menargetkan tanah dan kedaulatan kami, ucap Erdogan dikutip Viva Militer dari Ahwal News. Kami bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk ini di tingkat politik, ekonomi, dan juga militer. Kami ingin semua orang menyadari bahwa Turki bukan lagi negara yang menguji ketegasan, kemampuan, dan keberaniannya, katanya.